Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3316 An Jiayin memperlakukan Ye Chong menyembuhkan penyakit Anda Guo yang sulit dan bermacam-macam hanya dengan beberapa gerakan. Semua orang hanya bisa mengungkapkan emosi dan kekaguman atas keterampilan medis ajaib Ye Chong. An Jiayin berkata kepada Ye Chong dengan wajah bersyukur, "Ye Chong, kamu benar-benar banyak membantuku kali ini. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku ingin mentraktirmu makan. Kamu harus hadiahi aku." Ye Chong tersenyum dan melambai, "Tidak, kamu terlalu sopan. Aku hanya membantu. Tidak perlu makan." Seorang Jiayin tidak menyerah dan bersikeras, "Tidak, kamu harus pergi. Saya sudah membuat reservasi di restoran. Jika Anda tidak pergi, saya akan sangat marah." Petik 2. "Ya, Tuan Ye, beri saya bantuan, atau saya akan pergi bersama Anda," ucapnya dengan tulus. Ye Chong memandang An Jiayin dengan sikap seorang gadis kecil yang bertingkah genit terhadap pacarnya. Sepertinya jika dia tidak setuju, An Jiayin akan terus mengganggunya. Jadi Ye Chong tidak punya pilihan selain tersenyum dan berkata, "Oke, aku pergi, tapi kamu tidak harus bersikap sopan. Kita berteman dan kita harus membantu." Setelah mendengar kata-kata Ye Chong, An Jiayin tiba-tiba menjadi senang dan berkata sambil tersenyum, "Bagus. Sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi untuk membersihkan kamarnya. Ye Chong melihat punggung An Jiayin, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Hei, anak ini, tidak sopan untuk segera pergi." Anda Guo segera berkata, "Tuan Ye, silakan duduk." Dengan itu, Anda Guo berdiri dan menghibur Ye Chong. Ye Chong berkata, "Kamu baru saja pulih, jadi kamu harus istirahat dan jangan bangun." Setelah mengatakan itu, Ye Chong duduk di sofa di samping. Seorang Dazi datang pada saat ini, "Saudaraku, itu." Pada saat ini, Andazi sedikit malu. Dokter barat daya yang dia temukan telah mengakui bahwa Ye Chong lebih kuat. Memikirkan cara dia mengejek Ye Chong sebelumnya, kali ini dia benar-benar kehilangan segalanya. Benar saja, Anda Guo tidak meremehkan Andaji. "Oke, kamu bisa membawa orang-orang itu pergi." Seorang Dazi ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Andu Guo segera memutar matanya ke arah Dazi. Seorang Dazi tidak berani berkata apa-apa lagi, dan segera pergi bersama kerabatnya dan dokter ajaib Wang Shining. Di dalam kamar, hanya Ye Chong dan Anda Guo yang tersisa. Keduanya mengobrol sebentar, harus dikatakan butuh waktu lama, dan An Jiayin akhirnya kembali. Jelas sekali bahwa dia telah merias wajah dengan hati-hati dan mengganti pakaiannya. Saya harus mengatakan bahwa An Jiayin masih sangat cantik saat ini. Dia mengenakan rok ungu, dengan ujungnya berayun lembut seperti gelombang ungu. Warna roknya dalam dan terang, seperti gelombang air yang mengalir. Lipatan pada roknya dengan cerdik menguraikan sosoknya, memamerkan lekuk tubuhnya yang anggun sepenuhnya. Rambut panjang seorang Jiayin sehalus sutra, dikeriting dengan gelombang tipis, dan jatuh secara alami di bahunya. "Ye Chong, ayo pergi." An Jiayin menjulurkan kepalanya dari pintu dan berkata pada Ye Chong sambil tersenyum. Saat dia tersenyum, matanya yang besar melengkung menjadi bulan sabit, yang sangat indah. Penuh kehangatan dan kebaikan. Sentuhan eyeshadow menguraikan matanya, membuat matanya terlihat lebih dalam. Warna lipstik melengkapi gaun ungunya, menambah sedikit kegairahan dan pesona pada dirinya. Kulitnya tampak lebih cerah dan halus di bawah cahaya. Ye Chong berdiri, mengucapkan selamat tinggal pada Anda Guo, dan mengikuti An Jiayin keluar dari rumah An. Seorang Jiayin mengendarai mobil sport wanita dan membawa Ye Chong ke restoran kelas atas tidak jauh dari sana. Setelah memasuki restoran dan mereka berdua duduk, An Jiayin mulai memesan.
Ye Chong, kamu suka makan apa? Restoran ini punya banyak hidangan spesial. An Jiayin berkata dengan gembira. Ye Chong tidak sopan dan memesan beberapa hidangan sesuka hati. Seorang Jiayin memesan beberapa hidangan yang menurutnya disukai Ye Chong. Setelah itu keduanya mengobrol dan menunggu, dan suasananya sangat harmonis. Seorang Jiayin memiringkan dagunya dan berkata, dengan bingung, ini benar-benar aneh. Kamu adalah pasienku beberapa hari yang lalu, dan sekarang kita duduk di sini makan seperti ini. Kemudian, An Jiayin memandang Ye Chong, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Apakah kamu orang luar yang legendaris? Aku, orang luar tapi tidak ada orang lain. Jika dia benar-benar memberitahu An Jiayin semua hal ini, An Jiayin mungkin akan tetap menganggapnya orang gila. Saat Ye Chong dan An Jiayin sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara berisik di pintu restoran. Seorang gangster muda dengan rambut dicat kuning dan pakaian acak-acakan masuk bersama sekelompok adik laki-lakinya. Ketika semua orang melihat sekelompok orang ini, mereka tahu bahwa mereka bukan orang baik dan menundukkan kepala. Sekelompok gangster menemukan tempat duduk dekat jendela dan duduk. Salah satu dari mereka berteriak lantang, di mana pelayannya, apakah semuanya mati? Cepat kemari. Seorang pramusaji langsung berlari menghampiri, pelanggan berapa, mau makan apa? Sangat khawatir. Namun, sebelum pelayan itu selesai berbicara, Huang Mao berdiri dan mendorong pelayan itu menjauh. Mata Huang Mao menatap lurus ke arah An Jiayin. Kemudian, Huang Mao, dengan senyum cabul di wajahnya, berjalan ke meja An Jiayin dan Ye Chong. Dia memandang ke atas dan ke bawah pada An Jiayin dengan ceroboh, dengan senyum cabul di bibirnya. Cantik, kamu makan di mana? Kata Huang Mao. Saat dia berbicara, dia dengan kasar mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh wajah An Jiayin. Seorang Jiayin sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Tapi Ye Chong, dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, meraih tangan Huang Mao yang terulur. Dia bertanya dengan dingin, jangan ganggu kami, keluar dari sini. Ada keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam nada suaranya. Huang Mao menjadi tenang dengan nada bicara Ye Chong sejenak sebelum dia bereaksi. Dia mencibir dan membalas, apa hubungannya denganmu? Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Jangan ikut campur dalam urusanmu sendiri di sini, hati-hati aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Chong dengan santai melambaikan tangannya dan meninggalkan Huang Mao terhuyung. Huang Mao hanya merasakan kekuatan yang sangat besar, dia tidak bisa diam, mundur beberapa langkah, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Huang Mao dipukuli hingga berkeping-keping beberapa saat. Ini salahku, kenapa kamu melakukan ini padaku? Teriak Huang Mao sambil berjuang untuk bangun. Anak laki-laki lainnya segera berdiri dan ingin bergegas maju. Ye Chong menginjak dada Huang Mao dan berkata dengan dingin, jangan menggoda gadis dengan santai. Aku akan memberimu pelajaran kali ini. Aku akan membunuhmu lain kali. Tamu-tamu lain di restoran tercengang dengan pemandangan ini, mereka berdiri satu demi satu. Beberapa memandang Ye Chong dengan heran, sementara yang lain berbisik. Seorang Jiayin juga tercengang. Dia melihat punggung Ye Chong, merasakan keraguan dan emosi yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Pertanyaannya adalah, bagaimana Ye Chong bisa begitu kuat? Yang mengharukan adalah ini pertama kalinya seorang anak laki-laki melindungi dirinya sendiri. Huang Mao diinjak-injak oleh Ye Chong sampai dia tidak bisa bernapas dan wajahnya memerah. Meski dia berjuang keras, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Saya menyerah, saya menyerah. Huang Mao menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memohon belas kasihan. Ye Chong mendengus, melepaskan Huang Mao, lalu kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan makan bersama An Jiayin.
Huang Mao bangkit dari tanah dan lari dengan sangat malu. Ketika dia berlari ke pintu, dia berteriak kepada Ye Chong, "Nak, tunggu saja aku. Jika kamu berani macam-macam denganku, kamu sudah mati." Bab 3317 Tidanzi. Ye Chong tersenyum, tidak peduli dengan ancaman Huang Mao. Tapi hal itu membuat An Jiayin takut. Wajah kecil seorang Jiayin menjadi sedikit pucat. Apa yang harus kita lakukan? Ye Chong, kenapa kita tidak pergi? Ayo makan di tempat lain. Saya pikir gangster kecil ini akan datang lagi. Jangan khawatir tentang itu. Petik 2. Apakah kamu tidak terlalu peduli? Mari kita berhati-hati. Orang-orang ini bukan orang baik. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, mereka bukan tandinganku." Seorang Jiayin ragu, tapi dia juga melihat bahwa Ye Chong adalah orang yang aneh, jadi dia tidak banyak bicara. Dalam waktu kurang dari 20 menit, pintu restoran dibuka kembali. Rambut kuning sebelumnya kembali lagi. Namun, kali ini, dia tidak membawa adik-adik yang tidak berguna itu, melainkan seorang pria berusia 50-an. Pria itu tinggi dan berotot, dengan rambut pendek yang berdiri seperti jarum baja. Ada cahaya dingin di matanya, dan dia tampak seperti ahli seni bela diri yang mengenakan jubah abu-abu. Ye Chong melihat sekilas dan menemukan pria ini. Dia menemukan bahwa pria ini berasal dari dunia seni bela diri dan berada di level puncak seorang pejuang. Tingkat seperti itu dianggap sangat kuat di kalangan orang biasa. Ternyata setelah Huang Mao diasuh oleh Ye Chong, ia merasa kesal dan memutuskan mencari tuannya untuk membalaskan dendamnya. Kebetulan tuannya tidak jauh, jadi Huang Mao menjemputnya. Majikannya, pria ini, dikenal sebagai Iron Danzi. Di daerah ini, ia merupakan sosok legendaris dalam dunia pencaksilat yang terkenal dengan keunikan kungfu telur besinya. Senjatanya adalah telur besi yang terbuat dari baja murni, terbang seperti peluru dan merenggut nyawa manusia seperti permainan anak-anak. Siapapun yang memiliki rasa hormat di daerah setempat tidak tahu betapa kuatnya pria tangguh ini. Saat Tidanzi muncul di depan pintu hotel, seluruh suasana langsung menjadi tegang. Penampilannya langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan mereka yang tidak mengenalnya pun tahu bahwa dia bukanlah pria yang bisa dianggap enteng. Huang Mao menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, "Tuan, bajingan inilah yang memukuli saya hanya karena dia memiliki beberapa keterampilan." Setelah melihat ini, An Jiayin berkata dengan cemas, "Saya tidak menginginkan Ye Chong, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Petik 2. Chong tidak peduli sama sekali. Sambil berbicara, Tidanzi sudah berjalan ke meja Ye Chong dan An Jiayin. Matanya tertuju pada Ye Chong, dan seringai muncul di sudut mulutnya, "Nak, kamu sangat berani, kamu berani menyentuh muridku." Suaranya seperti bel, sangat mengintimidasi. Ye Chong hanya tersenyum dengan tenang dan berkata, "Saya baru saja memberi pelajaran kepada seorang gangster kecil untuk menggoda gadis-gadis. Jika Anda punya waktu, Anda harus mengurus murid Anda terlebih dahulu. Apakah Anda ingin mendisiplinkan murid saya?" Dia salah dan menggunakan kata-kata yang keras untuk menentang kebenaran. Pada saat ini, seorang pria berjas bergegas mendekat. Ini adalah pemilik hotel. "Oh, ternyata Anda ada di sini, Tuan Tidanzi. Anda benar-benar membuat tempat kami bersinar. Tuan Tidanzi, silakan duduk dan saya akan menyiapkan sesuatu untuk Anda." Pemilik hotel jelas mengetahui reputasi Tidanzi. Tidanzi mendengus dingin dan berkata kepada pemilik hotel, "Tidak perlu, saya di sini bukan untuk makan hari ini, saya di sini untuk memberi pelajaran kepada orang lain." Mendengar ini, wajah pemilik hotel menjadi sangat jelek. Jelas dia tidak ingin Tidanzi menimbulkan masalah di sini, karena itu akan menunda bisnisnya. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun, jadi dia terlihat sangat malu.
Huang Mao berteriak, mengapa kamu tidak lari? Aku akan berhati-hati, aku akan menjagamu juga. Huang Mao mengancamnya, dan pemilik hotel sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi. Tidanzi tidak lagi memperhatikan pemilik hotel, tetapi menatap Ye Chong dan berkata, wah, sepertinya kamu benar-benar sombong. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan orang terakhir yang berani sombong seperti saya? Apa yang terjadi padanya? Dia dibunuh olehku kepala patah. Ye Chong berkata sambil tersenyum, sepertinya ada murid seperti master, dan kamu juga membutuhkan pelajaran. Berani, teriak Tidanzi. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Suatu saat, telur besi tiba-tiba muncul di tangannya. Kemudian, Tidanzi menjentikkan pergelangan tangannya, dan telur besi itu terbang keluar. Lalu, dengan keras, telur besi itu menghantam meja, langsung menembus meja makan kaca temperet. Telur besi itu melewati meja dan melesat ke lantai semen, dengan separuh telurnya tenggelam ke dalamnya. Kekuatan ini sebanding dengan peluru. Semua orang di sekitar tercengang, dan banyak orang berdiri ketakutan dan mendorong mundur satu demi satu. Seorang Jiayin sangat ketakutan hingga dia menutup mulutnya. Bagaimana manusia bisa melakukan ini? Ekspresi pemilik hotel menjadi lebih rumit. Dia tidak tahu apakah dia takut atau kasihan dengan mejanya. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berlututlah sekarang dan akui kesalahanmu. Kalau tidak aku akan menembak kepalamu. Ye Chong tersenyum, ini tipuan kecil. Ini membuat Tidanzi marah. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengannya seperti ini. Tidanzi sangat marah dan tiba-tiba mengambil tindakan. Tidanzi kedua benar-benar menembak ke arah kepala Ye Chong. Jika ini adalah orang biasa, otaknya pasti akan hancur. Telur besi sangat cepat dan membawa kekuatan angin dan guntur, sehingga mustahil bagi orang untuk menghindarinya. Tapi reaksi Ye Chong lebih cepat. Dia mengambil sepasang sumpit sekali pakai di atas meja dan menjepitnya di udara. Segera setelah itu, hanya dengan suara, dang, Ye Chong menggunakan sepasang sumpit kayu untuk menjepit telur besi yang bisa menembus kaca tempar. Telur besi berhenti tiba-tiba di depan Ye Chong. Saat Tidanzi melihat adegan ini, dia langsung terkejut. Sebelum Tidanzi sempat bereaksi, Ye Chong sudah mengarahkan Tidanzi ke arah Tidanzi. Detik berikutnya, Tidanzi berteriak. Telur besi telah menembus bahu kirinya, dan seluruh lengannya menjadi cacat. Kamu ingin membunuh orang tanpa pandang bulu. Menurutku kamu bukan orang baik. Ye Chong berkata, aku akan melumpuhkanmu hari ini. Jika aku melihatmu melakukan kejahatan lagi, aku akan membunuhmu. Ekspresinya menyakitkan dan dia terus berteriak. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan sebelum orang di sekitarnya sempat bereaksi, Tidanzi sudah dikalahkan. Bahkan An Jiayin, yang berada di dekatnya, tidak bereaksi sama sekali. Pemilik hotel bahkan lebih terkejut lagi. Iron dan Zi, yang mereka hormati sebagai legenda seni bela diri, dikalahkan seperti ini. Setelah dimarahi oleh Ye Chong, Tidanzi tidak berani membalas, jadi dia menyeret lengannya yang terluka dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Ketika Huang Mao melihat tuannya telah melarikan diri, dia tidak berani tinggal dan segera melarikan diri. Seorang Jiayin terkejut karena terkejut, Ye Chong, kamu, siapa kamu? Bersambung.